Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang FTP server ya. Kemarin kita sudah membahas tentang DNS server dan juga web server. Nah, sekarang kita membahas dengan FTP server. Apa sih itu FTP server atau yang disebut dengan File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP yang menggunakan FTP untuk melakukan remote server ya. Jadi remote server yang berguna untuk mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau virtual private server atau VPS gitu. Terus sejarahnya mungkin gak usah saya jelaskan ya, langsung kita beranjak ke fungsinya saja. Nah, fungsi FTP sendiri ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan seperti untuk mengumpulkan halaman website ke dalam internet atau web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama yaitu melakukan upload atau halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, terus yang terakhir mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, terus kita lanjut ke cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, atau melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang akan menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa meluas memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang di dalam birokrasi penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pukulan data tersebut, FTP Silent terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP Silent terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu aplikasi FTP Silent ya. Nah, di sini ada tiga contoh FTP Silent yang tersedia di internet. Yang pertama ada FileZilla FTP Silent, yang kedua ada WinSCP, yang ketiga ada GFTP. Nah, selain tiga aplikasi di atas, tentunya masih ada beberapa aplikasi FTP klien yang saat ini tersedia. Yang pertama adalah perintah dasar FTP, yaitu koneksi ke FTP server dari PC klien. Terus kedua ada FTP atau alamat FTP server, melihat direktory server. Terus dir, mengupload file dari PC silent ke server. Terus ada put atau nama file, yang mendownload file dari server ke PC klien. Terus yang terakhir ada get atau nama file keluar dari koneksi FTP server. Nah, yang selanjutnya ada quit. Terus kita akan melakukan percobaan. Nah, skenarionya itu sama kayak kemarin yang DNS dan juga web server. Nah, seperti ini skenarionya. Nah, yang pertama kan langkah-langkah percobaannya itu adalah buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dalam tersambung dengan file server 433. Nah, ini kan sudah ini kan sudah ada kita lihat di server ya ke konfigurasi terus tester. Nah, ini kita menggunakan 4 IP core address-nya itu 43.43.43.2 dan subnet mask-nya nanti 255.255.255.0. Nah, terus ya, kedua nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user atau coba password atau coba dengan akses full seperti tampilan berikut ini ya. Ke service, terus FTP. Nah, nanti ini
ini kan sudah saya tambahkan. Jadi nanti mengikuti perintah yang ada di itu saja. Kalau nambahinnya itu di sini ya, nanti username-nya ditulis di sini, terus passwordnya di sini, langsung terus. Tapi kita on kan dulu nanti. Terus kita ADD langsung aja. Ini kan berhubung sudah saya masukkan, biar nggak ribet lama-lama. Gini gitu. Nah, terus yang ketiga adalah pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1 txt dengan isi seperti gambar berikut. Nah, kita ke PC1 ya. PC1, terus kita ke desktop. Bentar ya, saya lupa pesan nih. Kita pakai ini ya. Ini isi apa ini? Besar. Bentar, bentar. Isi satu. Terus kita save. Kita enter new name file dari PC 1. Oke. Terus kita lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, ke perintah keempat yaitu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Nah, ini filenya tadi ya, pesan dari PC1. Sudah selesai. Betul. Terus yang kelima buat koneksi ke FTP server ya 433 kita masukkan dengan nama password dan kita sebelum pesan pesan ya. Nah, sudah selesai. Terus berita yang keenam ya, pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5 lalu kita coba download ke pesan di pada laptop ya. Nah, sebentar, sebentar, pesan dari PC1. Nah, udah pokoknya seperti itu. Terus tujuan sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi TextEditor pada laptop.
Ya mungkin itu saja ya. Nah, seperti itu. Saya kira sudah selesai ya untuk FTP servernya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.